setelah ibu cermati sekitar rumah, kok ibu itu melihat di bawah tangganya itu ada jejak telapak harimau, Mas. Jadi emang orang tersebut itu bisa kita simpulkan dia jelmaan harimau yang mau minta. Coba lihat tangannya. Cuman dilihat kayak gini tuh, Mas. Bang Asep itu kayak orang kesurupan, wah, kayak kejang-kejang itu sih. Padahal cuma dia pegang kayak gini tuh tangannya. Udah Mas, jujur aja kamu pasang susuk kan? Iya Pak, saya pasang. Tapi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Pipin. Oke, bagi teman-teman yang ingin jadi narasumber, hubungi WhatsApp Gus Pipin 085786407707. Lokasinya di Desa Detok, Kabupaten Pekalongan. Kita boleh ke lokasi kalian, temen juga kesini boleh. Yang penasaran video berikutnya, jangan lupa subscribe dulu dong dan like. Makasih ya, jangan sudah ngasih komen, ngasih support, makasih biar Lintang Misteri selalu semangat. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Wiwit. Mas Wiwit ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pernah mendaki di Gunung Pesagi. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Wiwit. Apa kabar Mas? baik Mas. Alhamdulillah, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Udah lama nih nggak ketemu ya? Ya lama, berbulan-bulan. Berbulan-bulan ya. Lagi sehat Mas? Alhamdulillah. Kopi dulu Mas. Oke, bisa. Iya. Alhamdulillah. Semangat Mas. Semangat. Mas Wiwit semangat nih teman-teman. Oke, tak usah lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Monggo Mas, awal ceritanya gimana nih? Jadi ini kisah saya pribadi sudah lama sebenarnya. Sekitar 9-10 tahun yang lalu, ya kisaran tahun 2014. Jadi saya dulu kan pernah mencicipi bangku perkuliahan. Di bangku perkuliahan itu di sebuah kampus di daerah Masilingkup, Jawa Tengah. Itu saya aktif di salah satu UKM, yaitu UKM Cinta Alam atau biasa kita sebut Mapala gitu. Di UKM itu saya dalami, saya telusuri juga, benar-benar saya maksimalkan ilmunya di situ hingga akhirnya saya menjadi salah satu delegasi kampus di sebuah kegiatan pecinta alam tingkat mahasiswa se-Indonesia. Namanya kegiatan TWKM, Temu Wicara dan Kenal Medan. Kalau teman-teman Mapala mungkin pada tahu acara TWKM ini. Kurang lebih tahun 2014, kalau nggak salah, kalau nggak 2013-2014, itu TWKM itu tuan rumahnya di kampus Unila, Universitas Lampung. Saya berangkat dari kampus saya sama temen, berarti 3 orang. Saya berangkat naik bus, naik kapal, terus di kegiatan itu di kampus Universitas Lampung itu kan ada banyak kegiatan Mas. Ada yang pembahasan di ruangan terkait apa namanya ADRT Mapala se-Indonesia, juga ada kegiatan-kegiatan alam lainnya. Ada kayak climbing, ada hiking, ada diving, ada caving, dan lain-lain. Kurang lebih ada 5 kegiatan di outdoor. Nah, pada kesempatan itu, saya itu alhamdulillah karena saya menggeluti di gunung hutan, saya mendaki di Gunung Pesagi. Jadi Gunung Pesagi ini gunung tertinggi Provinsi Lampung. Tertinggi di Provinsi Lampung. Luar Jawa ya Mas? Berarti itu dari luar Jawa, di Sumatera, Pulau Sumatera. Di perjalanan itu kita kurang lebih di gunungnya ya, di kegiatan itu kurang lebih 1 minggu. Cuman secara keseluruhan di gunungnya itu cuman 3 hari. Berarti 3 hari 2 malam di gunungnya. Pada saat itu kita pagi-pagi kita udah sampai di base camp Bahwai kalau nggak salah, Bahwai. Di base campnya Gunung Pesagi. Di situ kita lihat apa namanya perkampungan asli orang Lampung,
rumahnya itu tinggi-tinggi Mas, jadi kayak panggung-panggung gitu sih. Sana juga masih banyak anjing liar. Di situ Mas. Dan sana itu komoditas utamanya itu kopi. Jadi makanya kopi Lampung kenapa terkenal itu emang sudah mendarah daging di sana. Ketika perjalanan pagi, kita alhamdulillah diberikan kelancaran, tidak ada halangan. Berarti kita ngecamp pertama di malam pertama itu di dekat sungai. Alhamdulillah di situ berjalan lancar. Kita itu dari semua perwakilan di kegiatan Gunung Hutan Besagi itu, satu kelompok itu terdiri dari 5 atau 10 orang kalau nggak salah. Ya kita bikin 10 orang. 10 orang itu dari berbagai kampus dijadikan satu tim. Di malam pertama oke lah, ketika hari kedua berarti hari kedua kita langsung menuju ke puncak. Kita sampai di puncak Gunung Besagi itu karena perjalanannya sangat jauh, makanya saya di situ juga beberapa agak kaget bahwa di Gunung Besagi itu hutannya itu masih asri Mas. Pohonnya itu masih gede-gede, alami ya, masih alami. Mungkin jenengan belum pernah lihat jamur itu gedenya semangkok, satu mangkok sepiring itu jamur gedenya segitu, warnanya merah. Itu karena masih alami di kawasan Gunung Besagi itu di hutannya. Jadi kisaran jam 5 sore itu 5 sore kita udah sampai di puncak, kita istirahat, foto-foto lah. Karena kita berjalan berkelompok, jadi kelompok saya itu kurang lebih jam 5:15 itu turun. Nah, ketika turun gunung itu kita melewati jalur yang berbeda Mas. Jalur yang berangkatnya dari Bahwe, turunnya dari jalur lain. Nah, ketika proses turun itu kita melewati kanan kiri itu jurang. Jurangnya itu curam, bisa dibilang kita tidak bisa melihat bawahnya itu kayak seperti apa, nggak bisa lihat. Karena kita turun kurang lebih jam 5 lebih, kita itu sempat menangi malam hari. Jadi wayah senja, waktu senja pergantian dari sore ke malam. Kabut ya Mas? Itu alhamdulillah kabut tapi tipis, nggak terlalu tebal. Lah ketika di puncak itu kan saya masih ingat saya tuh bawa HP. Bawa HP itu kok keluntung-keluntung, wah kayak ada sinyal ini. Iya. Tumben, jarang-jarang di gunung ada sinyal. Makanya saya sempat lihat HP, dicek ada pesan atau enggak. Di kelompok itu saya tertinggal Mas. Sendiri Mas? Tertinggal saya sendiri. Posisi waktu senja pergantian sore ke malam hari, posisi di bawah puncak, kanan kiri itu jurang, saya posisi tertinggal. Teman-teman yang lain sudah pada naik di depan, kurang lebih jaraknya kisaran 50 meter ada. Nggak kelihatan Mas? Nggak kelihatan. Lah karena saya agak gugup, wah ini saya tertinggal ini, posisi juga mau maghrib udah mau malam. Saya agak mempercepat perjalanan. Dan di saat pendakian gunung di Besagi itu, saya tuh membawa lonceng Mas, lonceng kerincing yang ada di tas itu sih, yang biasanya para pendaki itu buat kode ya, buat kode bahwa kalau ini ada pendaki itu pakai lonceng yang kerincing itu. Kan karena saya agak banter, karena saya juga kan bawa tas besar kan, kita juga harus mengimbangi kanan kiri karena kanan kiri itu jurang. Ketika saya menyusul teman yang di depan itu, saya kok punya perasaan nggak enak, serasa kayak ada yang mengikuti gitu loh. Dari belakang tuh Mas? Dari belakang. Saya pikirannya positif aja, pikirannya positif di situ. Wah, kayak ada, pokoknya dari perasaan tuh kayak ada yang mengikuti, tapi saya agak cuek lah. Sensitif hati Mas? Agak, kalau ada yang saya agak sensitif. Setelah agak mengikuti terus jalan-jalan, alhamdulillah ketemu rombongan, langsung Bang dari mana ini Bang dapat sinyal tadi, barusan lihat HP, sorry ketinggalan. Oh ya nggak apa-apa, ayo kita gabung. Setelah gabung, jadi di malam kedua kita masih di Gunung Besagi, berarti hari ketiga ketika kita perjalanan turun, saya menemui sebuah perkampungan asli orang situ.
Dari teman saya tuh ada salah satu, kalau nggak salah namanya Mang Asep, dia orang Bandung, dia ngajak, "Bang, ikut mampir ke rumah penduduk, barangkali dapat apa gitu." Iya. Saya diajak Mang Asep ke rumah penduduk, berarti kalau nggak salah 3 orang yang mampir, yang lainnya udah pada ke bawah. Saya mampir di situ, ketemu sama tuan rumah, ada mbah-mbah 2, berarti kakek sama neneknya. Si kakeknya ini asli orang Lampung, bahasanya tuh bahasa Sumatera, nggak tahu, saya kurang paham. Lah neneknya ini aslinya orang Jawa, cuman dia dapat orang situ, jadi hidup di situ, jadi bahasa Jawa pun atau Indonesia tuh masih paham. Ketika kita mampir di situ, saya tuh disuguh sama tuan rumahnya tuh asli kopi Lampung, Mas. Sebuah kenikmatan luar biasa ketika kita turun gunung habis capek-capek, nyoba mampir, kita pendekatan sama warga setempat, itu kita disuguhi kopi asli Lampung. Walah, nikmatnya luar biasa, Mas. Kental ya Mas? Kental, mantep pokoknya. Asli kopi Lampung buatan situ. Lah ketika di situ kita ngobrol-ngobrol, saya tanya, "Bu, saya tuh tadi malam, berarti kemarin malam itu pas wahya maghrib, itu saya di puncak, Bu. Saya tuh tertinggal teman-teman. Agak mau menjelang malam, saya mengejar teman. Lah ketika saya mengejar teman yang saya ditinggal itu, saya kok ada feeling nggak enak, Bu, kayak ada yang mengikuti." Lah ibunya diam. "Kamu ini pakai apa, Mas?" No, pakai lonceng. Ternyata ibunya itu lihat lonceng saya, Mas, di tas. Nah, lihat lonceng saya. "Kamu pakai itu, Mas, lonceng?" Nah, bahasanya sana lah. "Iya, Bu." "Duh, kamu tuh untung kamu selamat, Mas." Saya langsung kaget, Mas, di situ. "Wah, kenapa, Bu, kok jenengan bisa bilang seperti itu? Jenengan itu diikuti sama macan, Mas." Waduh, saya kaget. Oh, ternyata feeling saya nggak enak itu, ternyata di belakang saya itu ada macan. Tapi nggak ada suara, Mas? Nggak ada suara, cuman hanya perasaan saja. Macannya itu berupa mistis atau asli, kayaknya saya sih feelingnya lebih ke mistis. Karena kalau macan asli ya mungkin saya sudah berantem sama macan. Udah dimakan mungkin sama di puncak udah berantem sama macan. Tapi feeling saya ini mungkin macan mistis. Bukan macan sembarang, terus? Iya. Lah terus kenapa, Bu, kok saya dikejar? Nyenengan itu bawa lonceng itu dikiranya sapi atau hewan ternak, makanya dia ngikuti kamu. Aduh, gitu ya, Bu. Alhamdulillah, Bu, alhamdulillah, Bu, saya masih selamat ya. Iya, Mas, alhamdulillah masih selamat. Karena di Gunung Pesagi ini masih kental mistisnya. Jadi kalau dulu teman-teman pernah lihat di sinetron RCTI kalau nggak salah, itu ada 7 manusia harimau yang dari manusia melakukan tirakat jadi harimau. Ternyata di situ benar. Di situ berarti asal usulnya memang ada, Mas, ya? Iya. Awalnya dari manusia. Manusia karena punya kemauan apa, dia melakukan tirakat, dia bisa menjelma menjadi harimau. Tuh. Lah setelah kejadian itu kok saya agak tertegun. Ibunya juga menceritakan kejadian yang hampir sama. Dulu saya pernah, Mas, ditamuni sama laki-laki. Ya pakaiannya agak compang-camping itulah. Karena di rumahnya ibunya ini kan panggung, Mas, panggung. Laki itu ketok pintu. "Bu, Bu, Pak, Pak." Nah, dibukai sama ibu. "Ded, ada apa, Mas?" No, "Saya mau minta kambing." Itu bilangnya gitu. "Saya nggak ternak kambing, Mas, nggak punya kambing. Saya mau minta sapi." No, "Saya juga nggak punya sapi," katanya ibunya. Lah setelah agak debat, orangnya itu pergi. Lah ketika orang itu pergi, ibunya masih dalam rumah. Ketika ibunya mau nutup pintu, sempat lihat keluar rumah, orangnya sudah nggak ada. Ibunya kaget, "Lah ini orang kemana kok banyak beberapa detik kok bisa langsung hilang." Setelah ibu cermati sekitar rumah, kok ibu itu melihat di bawah tangganya itu ada jejak
telapak harimau, Mas. Jadi emang orang tersebut itu bisa kita simpulkan dia jelmaan harimau. Yang rumah biasa lah, ketika kita mau di lantai itu kita kan naik tangga Naik dulu. tangga ya. Tangga lah, itu di bawahnya tangga itu ibunya nggak lihat orang, tapi lihatnya cuma jejak harimau. Tapi jejaknya jejak harimau Jejaknya ya. jejak harimau. Makanya, Cara logika kan kalau jejak manusia kan kaki ya. lah itu jejaknya jejak harimau. Iya. Dari kejadian itu ibunya ya banyak istighfar lah, Iya. istighfar kejadian itu. Nah ternyata di situ juga kakeknya itu bukan orang sembarangan juga, Mas. Kakeknya itu juga membuka apa namanya orang-orang yang mau pasang susuk, juga mau melepas susuk, itu kakeknya. Nah karena pada saat itu saya sama Mang Asep ini, orang Bandung ini, dibilangin sama kakeknya, Mang Asep kamu pakai susuk ya? Mang Asep nggak jujur, enggak Pak, saya nggak pakai. Udah jujur aja, enggak Pak, saya nggak pakai, itu katanya Mang Asep. Lah kakeknya masih penasaran sih, ini Mang Asep coba lihat tangannya. Cuman dilihat kayak gini tuh, Mas. Mang Asep itu kayak orang kesurupan, wah, kayak kejang-kejang itu sih. Padahal cuma dia pegang kayak gini tuh tangannya. Udah Mas, jujur aja kamu pasang susuk kan? Iya Pak, saya pasang, tapi untuk kekebalan tubuh, nggak untuk kekebalan, biar nggak gampang sakit lah gitu susuknya tuh. Ya nggak apa-apa Mas, kalau emang itu udah prinsip kamu. Mungkin karena Mang Asep orang Bandung kan, pasti dari apa, susuknya itu dari caranya orang Sunda kan Mas. Nah bapak itu sempat menawarkan, saya bisa Mas melepas susuk kamu, tapi ada mahar sama kamu harus nginep di sini, nginep 1 malam atau apa 2 malam. Nanti di malam hari itu kamu akan dimandikan air kembang, sama dibacakan mantranya orang sana lah gitu. Kalau mau ngelepas, kalau masang pun juga bisa. Tuh. Lah itu setelah kejadian itu kita ngobrol-ngobrol karena agak lama, karena kita juga waktunya lama di situ. Terus kita pamit sama Bu, Pak, matur nuwun, terima kasih, kita sudah disuguh kopi, sudah sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, kita mau pamit melanjutkan perjalanan. Dari kejadian itu kita perlu dipelajari Mas, bahwa mendaki gunung itu salah satu kegiatan ekstrim, olahraga alam bebas yang ekstrim, di mana ketika kita mendaki gunung itu sebenarnya kita harus mendalami ilmunya terlebih dahulu. Yang pernah saya pelajari, karena saya dulu juga di Mapala, jadi pendaki gunung itu harus tahu ilmu tentang survival, bertahan hidup, terus harus tahu juga ilmu navigasi darat. Jadi ketika kita nyasar di gunung, kita ada ilmunya, kita ada caranya, bagaimana kita keluar dari sasaran penyasaran kita di gunung, dan juga ada ilmu-ilmu lainnya. Intinya apapun yang kalian lakukan, terutama di kegiatan alam bebas, bahwa pahamilah semua itu ada ilmunya. Sebaiknya jangan nekat, karena banyak sekali kejadian-kejadian di gunung, mulai dari kedinginan, kesurupan, jatuh ke jurang, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang kadang dikerjain sama penghuninya situ. Yang perlu kita pahami juga, dasarnya itu kita adalah tamu Mas. Kita itu datang ke gunung. Lah sedangkan gunung itu kan rumahnya makhluk seperti itu. Makanya kita harus sopan, kita harus serba izin, amit sewu kalau kita orang Jawa, syukur-syukur bisa baca doa. Karena di gunung juga ada etikanya juga, ketika kita mau pipis kita jangan menghadap pohon besar. Ketika kita mau BAB kita juga bisa menggunakan konsepnya kucing. Jadi kalau BAB itu nggak sembarang BAB terus ditinggal Mas, nanti kasihan temannya. Mainnya konsepnya kayak kucing itu sih, kita keruk dulu, kita isi, kita BAB kan, baru kita tutup. Itu salah satu beberapa cara kita gunung, terutama di hutan. Di hutan kita juga perlu waspada, karena yang saya pelajari, beberapa pendaki itu yang ditakutkan itu bukan masalah mistisnya, tapi hewan buasnya.
Kalau mistis bisa kita tangani, bahasanya bisa kita mohon maaf, kita bacakan ayat-ayat Quran ataupun ayat-ayat hadis yang lain, itu bisa selesai. Tapi kalau berhadapan dengan hewan buas, yang biasa sering terjadi kan macan. Macan itu ada macan loreng, ada macan kumbang. Juga ada babi hutan. Kalau singa nggak ada, Mas. Nggak ada, soalnya Di gunung nggak ada singa. adanya di hutan ya Mas. Nah, kalau singa itu di rimba, di Afrika lah, itu mungkin Afrika. masih ada singa. Tapi kalau di hutan, di gunung itu adanya macan loreng atau macan yang loreng-loreng oren itu, sama macan kumbang. Macan kumbang itu yang hitam. Itu pas waktu di jurang itu dengar pernah ada yang jatuh Mas di jurang tadi Mas. Itu kalau di tebing jurang tuh. itu, kalau jatuh enggaknya saya nggak paham. Cuman ada beberapa informasi mengatakan jurang itu memang dalam, Mas. Dan orang tersebut menyampaikan kalau ditelusuri sampai ke bawah itu banyak tulang belulang. Tulang belulang, nggak tahu itu tulang belulang manusia ataupun hewan, saya nggak paham. Di bawah itu paling di bawah jurang itu ada informan mengatakan seperti itu. Itu pas waktu Mas diikuti macan, tapi teman-teman jangan sampai atas ya loh. Itu pas turun. Pas turun. Ya teman-teman nggak tahu kalau saya ada feeling seperti itu. Pokoknya jaraknya agak lama, kisaran 50 meter, saya tertinggal. Dan makhluk gaib nggak ada hati Mas? Makhluk gaib, alhamdulillah dari dulu saya tidak dikasih kelebihan buat melihat, cuman merasakan saja. Tapi teman-teman nggak ada yang jadian aneh Mas? Alhamdulillah di saat itu nggak ada. Nggak ada. Cuma Mang Asep itu pakai susu ya. Mang Asep itu pakai susu. Makanya jangan sekali-kali berbohong sama ahlinya. Oh, berarti si kakak ini mungkin orang pedalaman situ Mas? Orang asli situ Mas. Asli orang situ, dia juga bahasanya mbah dukunnya situ. Mbah dukunnya situ. Tapi si neneknya asli Jawa ya. Nah, kalau neneknya pendatang dari Jawa. Ya, dia juga paham bahasa Jawa. Inilah cerita dari Mas Wiwita, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Ada cerita lagi ya Mas nanti Mas? Next time ada lagi, saya punya cerita lagi di gunung yang lain. Nantilah kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa podcast lagi. Oke, nanti Mas kita akan next time ya Mas ya. Oke, Gunung Pesagi, gunung dimanapun tempat itu pasti penuh mistis dan angker, apalagi hewan buas. Tadi ini mungkin siluman macan ya Mas ya, siluman harimau. Alhamdulillah untung Mas Wiwit ini nggak dimakan, untung ya. Tapi ini mungkin macan memang makhluk gaib, tapi macan jadi-jadian. Dulu di Gunung Pesagi ada seseorang yang melakukan ritual menjadi manusia harimau. Seperti di film kisah nyata itu RCTI ya, 7 manusia harimau itu nyata ya Mas? Nyata ya. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman biar mereka nggak takutin naik gunung. Jadi gini, untuk teman-teman, terutama untuk pendaki pemula, saya nggak banyak nasihati sama pendaki-pendaki senior, karena pengalaman saya juga nggak terlalu banyak. Cuman untuk pendaki pemula, ketahuilah bahwa mendaki gunung itu adalah olahraga alam bebas, dimana di situ membutuhkan fisik, mental, dan ilmu pengetahuan. Kita harus memenuhi ketiga kriteria ini dulu. Fisik kita harus mumpuni, mental kita juga harus siap, dan juga ilmu pengetahuan. Kenapa kita butuh mental? Karena mendaki gunung itu butuh keberanian. Dimana di sebuah ketinggian, kadang ada beberapa orang yang mengalami fobia ketinggian, lah itu berarti mentalnya kurang. Terus fobia sama hawa dingin, lah itu berarti fisiknya belum siap. Itu beberapa yang perlu dipahami. Mungkin bisa dari para pendaki pemula bisa sharing bisa cari di Google apa sih ilmunya mendaki gunung itu, atau paling enggak ketika kamu pendaki baru mau naik ini, kamu harus mendaki sama yang lebih tua atau yang senior biar bisa mendampingi kamu. Karena sering-seringnya pendaki kehilang itu pendaki pemula yang tidak tahu apa-apa, cuman hanya asal ikut-ikutan. Itu aja sih kurang lebih pesan dari saya. Tetap jaga kelestarian hutan kita, dan sejatinya gunung itu tidak untuk didaki, tapi untuk dilestarikan.
Jadi kesimpulannya, ketika kamu mendaki gunung, jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak, jangan mengambil sesuatu kecuali foto, dan jangan memotong sesuatu kecuali waktu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, semoga pesan Mas Wid bisa diambil hikmahnya ya Mas. Ya. Diambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat istighfar selama kita mendaki. Makhluk gaib bangsa jin itu pasti ada. Di gunung itu ada, kita harus saling menghormati, mengayomi mereka, saling salam ya. Jangan lupa tinggalkan selain waktu. Ya, nyampe sini minta misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya. Makasih Mas. Oke, semangat. Oh.